Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid. Di sini saya masih akan membahas tentang eksponen. Pada video yang pertama, kalian telah belajar tentang dasar-dasar dari eksponen. Kalian telah mengetahui definisi dari eksponen, kemudian apa itu bilangan pokok, apa itu bilangan pangkat, dan yang terakhir yaitu sifat-sifat dasar dari eksponen. Seperti itu ya. Jadi, jangan sampai lupakan materi yang telah Bapak sampaikan, karena materi ini akan saling berhubungan satu sama lain. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi eksponensial. Sebagai awalan, kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Ada yang masih ingat fungsi itu apa? Ya, disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Dalam fungsi juga, kalian nanti akan sering menemukan istilah-istilah berikut. Yang pertama yaitu domain atau daerah asal, yang kedua adalah kodomain atau daerah kawan, dan yang ketiga adalah range, daerah hasil. Sekarang kita coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan pemetaan fungsi f dari A ke B. Mengapa dari A ke B? Kita lihat di sini, anak panahnya ini berawal dari anggota himpunan A yang berisi A, B, C, D, kemudian diarahkan atau menuju ke anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka, fungsi f ini memetakan dari A ke B. Jika anak panahnya ini dibalik, yaitu berawal dari anggota dari himpunan B menuju ke anggota dari himpunan A, maka fungsi f ini nanti memetakan dari B ke A. Sekarang kita coba tentukan domain, kodomain, dan range dari gambar yang ada di layar. Untuk menentukan domainnya, kita lihat di sini anak panahnya itu berawal dari mana? Berawal dari anggota himpunan A. Maka domainnya itu adalah anggota dari himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Sekarang kita cari tahu kodomainnya. Untuk menentukan kodomainnya, kita lihat di sini. Kodomainnya berarti daerah yang akan dituju dari daerah asal. Kita tahu daerah asalnya itu adalah anggota dari himpunan A. Anggota dari himpunan A ini menuju kemana? Iya, menuju ke anggota dari himpunan B. Maka kodomainnya itu adalah anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita tentukan range-nya. Untuk menentukan range-nya, kita lihat di sini. Range-nya itu berarti anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Kita lihat anggota kodomain ini yang mempunyai pasangan yang mana? Iya, 1, 2, 3, 4. Berarti range-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Mengapa 5 tidak? Ya, karena 5 ini tidak dipasangkan dengan anggota dari himpunan asal atau dari domainnya, maka 5 ini tidak termasuk ke dalam range. Seperti itu. Kalau kalian sudah paham apa itu domain, kodomain, dan range, kita sekarang coba masuk ke fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Bentuk pemetaannya sendiri yaitu fungsi f memetakan x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sedangkan bentuk formulanya yaitu fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. yang pertama. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita bisa merubah nilai fx sama dengan 8 pangkat x. Kita ketahui kalau 8 itu akan sama saja dengan 2 pangkat 3. Maka fx ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3x. Kemudian kita bisa memanfaatkan sifat dari eksponensial, yaitu a pangkat m kali n akan sama dengan a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n. Maka nilai fx akan sama saja dengan 2 pangkat x kemudian dipangkatkan 3. Kita telah merubah bentuk nilai fx-nya menjadi 2 pangkat x dipangkatkan 3. Untuk menentukan nilai f a per 3, kita tinggal substitusikan saja nilai x menjadi a per 3. Sehingga didapatkan 2 pangkat a per 3 dipangkatkan 3. Di sini 3 dibagi 3. Kita bisa operasikan 3 bagi 3 akan sama dengan 1. Berarti akan tersisa 2 pangkat a. Maka nilai dari f a per 3 jika fx sama dengan 8 pangkat x adalah 2 pangkat a. Ya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang kedua. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu dulu nilai dari fx kuadrat dan gx kuadrat. Untuk fx kuadrat berarti akan sama saja dengan setengah dikali a pangkat x ditambah a pangkat kali x dikuadratkan. Kemudian
Setengah dikali A pangkat X akan sama saja dengan A pangkat X per 2. Setengah dikali A pangkat negatif X akan sama saja dengan A pangkat negatif X per 2. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan sifat dari eksponensial, yaitu A per B pangkat M akan sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Sehingga didapatkan A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 ditambah 2 dikali A pangkat X dikali A pangkat negatif X per 4. Sekarang kita coba tentukan nilai dari A pangkat X dikali A pangkat negatif X. Kita lihat di sini, kita bisa memanfaatkan sifat dari eksponensial, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Sehingga di sini akan sama saja dengan A pangkat X ditambah negatif X. X ditambah negatif X akan sama saja dengan berapa? Ya, akan sama saja dengan 0. Berarti akan sama saja dengan A pangkat 0. Nilai A pangkat 0 itu berapa? Ya, semua yang dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilainya 1. Sehingga nilai dari A pangkat X dikali A pangkat negatif X akan sama dengan 1. Sekarang kita bisa substitusikan ke persamaan. Sehingga persamaannya 2 dikali 1 per 4. Berarti akan sama dengan 2 per 4. 2 per 4 itu akan sama dengan setengah. Sehingga hasilnya itu adalah A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 ditambah setengah. Sekarang kita cari tahu nilai GX kuadratnya. GX kuadrat berarti akan sama saja dengan setengah dikali A pangkat X dikurangi A pangkat negatif X dikuadratkan. Kita operasikan, setengah dikali A pangkat X akan sama saja dengan A pangkat X per 2. Setengah dikali A pangkat negatif X akan sama saja dengan A pangkat negatif X per 2. Kemudian kita kuadratkan. Di sini kita bisa memanfaatkan lagi sifat dari eksponensial, yaitu A per B pangkat M. Akan sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. Sehingga didapatkan A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 dikurangi 2 kali A pangkat X kali A pangkat negatif X per 4. Kita sudah tahu kalau nilai A pangkat X dikali A pangkat negatif X akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 dikurangi setengah. Sekarang kita bisa substitusikan nilai Fx kuadrat dan Gx kuadrat. Fx kuadrat berarti akan sama dengan A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 ditambah setengah. Dikurangi A pangkat 2X per 4 ditambah A pangkat negatif 2X per 4 dikurangi setengah. Di sini ingat ada tanda kurung, berarti A pangkat 2X per 4 dikurangi A pangkat 2X per 4. Berarti akan sama saja dengan 0 ya. Nah, ini berarti 0. A pangkat negatif 2X per 4 dikurangi A pangkat negatif 2X per 4. Berarti akan sama saja dengan 0 juga. Setengah dikurangi negatif setengah. Berarti akan sama saja dengan setengah ditambah setengah. Berarti akan sama dengan berapa? 1 ya jawabannya. Jadi terbukti bahwa nilai Fx kuadrat kurangi Gx kuadrat akan sama dengan 1. Untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, di sini kita butuhkan 2 langkah. Yang pertama, kita buat tabel titik bantu berupa nilai X dan Y. Yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y didapatkan. Dengan kata lain, kita pilih nilai X-nya, kemudian nilai X itu kita substitusikan ke persamaan Y. Seperti itu. Langkah kedua, gambar titik-titik tersebut ke bidang koordinat. Kemudian hubungkan titik-titik yang dilalui. Ketika kalian menggambar grafik fungsi eksponensial, maka kalian akan mengenal istilah yaitu asimtot. Asimtot itu apa? Ya, asimtot itu merupakan sebuah garis lurus yang didekati kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin menuju tak hingga, tetapi tidak pernah dipotong oleh kurva. Ya, kita coba contohkan. Kita buat grafik kartesiusnya terlebih dahulu. Ya, di sini kita telah membuat grafik dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, misalkan di sini terdapat garis, yaitu garis Y sama dengan 5. Ya. Misalkan di sini 5, kita buat garis Y sama dengan 5. Ya. Di sini Y sama dengan 5. Kemudian terdapat kurva lengkung. Nah, kurva ini semakin lama semakin mendekati garis Y sama dengan 5. Tetapi kurva ini tidak memotong garis Y sama dengan 5. Hanya semakin lama semakin mendekat. Seperti itu. Maka ini disebutnya itu adalah asimtot datar. Ya, ini disebutnya asimtot datar.
dengan nilai asimtotnya itu Y sama dengan 5. Seperti itu. Karena di sini kurvanya itu semakin lama semakin mendekati garis Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Kita buat grafik kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita misalkan buat garis Y, kita buat garis X sama dengan negatif 2. Misalkan sini negatif 2 ya. Nah, kita buat garis X sama dengan negatif 2. Kemudian ada kurva ya, yang semakin lama semakin mendekati garis X sama dengan negatif 2. Maka ini disebutnya asimtot tegak. Dengan nilai asimtotnya yaitu X sama dengan negatif 2. Ya, jadi jangan sampai lupa asimtot itu apa, karena nanti kalian akan membutuhkannya dalam menggambar grafik fungsi eksponensial. Ya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Di sini lukislah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat negatif X kurangi 2. Dan tentukan domain, range, intercept, dan asimtotnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu tabel titik bantu berupa nilai X dan Y untuk bisa menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Ya. Kita telah buat. Kita misalkan di sini nilai X-nya itu kita ambil dari interval negatif 3 sampai 3. Kemudian kita nanti substitusikan nilai X-nya ini ke persamaan yaitu Y sama dengan 2 pangkat negatif X kurangi 2. Jadi ketika X sama dengan negatif 3, maka nilai Y akan sama dengan 6. Ketika X sama dengan negatif 2, maka nilai Y akan sama dengan 2. Dan ketika X sama dengan 3, maka nilai Y akan sama dengan negatif 15/8. Kemudian, kalian sudah menemukan titik-titik ini. Titik X, Y-nya kalian sudah dapatkan. Kemudian kalian gambar ke grafik kartesius titik-titiknya. Nah, kita lihat di sini. Titik A di sini merupakan koordinat dari titik negatif 3,6. Titik B merupakan koordinat dari negatif 2,2. Dan titik G merupakan koordinat dari 3, negatif 15/8. Ya. Kemudian kalian bisa hubungkan titik-titik ini. Maka inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat negatif X kurangi 2. Sekarang kita tentukan domainnya. Domainnya itu berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti domainnya di sini adalah nilai yang akan kita substitusikan ke persamaan. Kemudian range-nya itu adalah 6, 2, 0, negatif 1, negatif setengah, negatif 7/4, negatif 15/8. Berarti range-nya itu adalah hasil dari mensubstitusikan nilai X. Kemudian kita coba cari intercept-nya. Jadi untuk intercept pada sumbu X, kita bisa substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan Y sama dengan 2 pangkat negatif X kurangi 2. Sehingga didapatkan 0 akan sama dengan 2 pangkat negatif X kurangi 2. Kemudian kedua ruas kita tambahkan 2. Sehingga didapatkan 2 pangkat 1 akan sama dengan 2 pangkat negatif X. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2. Berarti kita tinggal operasikan saja bilangan pangkatnya, yaitu 1 akan sama dengan negatif X. Maka nilai X akan sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita coba cari intercept untuk sumbu Y. Berarti kita misalkan nilai X sama dengan 0. Berarti di sini kita rubah dulu 2 pangkat negatif X ini menjadi setengah pangkat X. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Berarti didapatkan Y sama dengan setengah pangkat 0 dikurangi 2. Nah, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti Y sama dengan 1 dikurangi 2. Maka Y akan sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita coba tentukan asimtotnya. Kita lihat di sini. Grafiknya ini semakin lama semakin mendekati garis mana? Mendekati garis Y sama dengan negatif 2. Maka asimtotnya itu adalah Y sama dengan negatif 2. Silakan kalian putar ulang kembali video-video dari Bapak. Kalian juga bisa mencari sumber atau referensi lainnya, sehingga wawasan kalian akan semakin bertambah. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.